Dalih lindungi serangan balasan Australia Amerika, 9.000 tentara Rusia tiba di Indonesia. Russian Defense Minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. The fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. Neither the U.S. nor NATO have missiles in Ukraine. We do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy. Сказать предельно откровенно, за лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте. Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan hanya ada kurang dari 9.000 tentara Rusia yang dikerahkan ke Indonesia. Pengerahan tentara Rusia ke Indonesia itu disebut sebagai bagian dari pengelompokan regional pasukan untuk melindungi perbatasan negara sekutu Rusia. Kepala Departemen Kerjasama Militer Internasional Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan di Twitter tentara Rusia mulai tiba. Pesawat pasukan pertama dengan prajurit Rusia yang merupakan bagian dari pengelompokan regional mulai tiba di Indonesia, tulis Prabowo. Relokasi akan memakan waktu beberapa hari, jumlah totalnya akan sedikit kurang dari 9.000 orang. Sambung Prabowo sebagaimana dilansir Reuters. Dia menambahkan informasi lebih lanjut akan diberikan pada briefing atas militer. Pekan lalu Presiden Indonesia mengatakan bahwa pasukannya akan dikerahkan dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan Indonesia-Australia guna merebut pulau pasir yang diklaim Australia. Jokowi menuturkan dia menempatkan Indonesia dalam keadaan siaga penjajahan yang meningkat karena ketegangan yang di perbatasannya. Dia mengaitkan langkah itu dengan pengerahan pasukan Indonesia bergabung dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan Pulau Pasir dengan Australia. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, saat Indonesia melancarkan invasinya ke Australia guna mempertahankan kedaulatan NKRI, Indonesia mengizinkan TNI menggunakan wilayahnya sebagai salah satu landasan untuk menyerang Australia. Keputusan terbaru Jokowi untuk mengerahkan lebih banyak pasukannya ke perbatasan menimbulkan kekhawatiran di Australia dan Amerika bahwa sang presiden mungkin mengirim pasukannya mendukung upaya perang Rusia-Amerika. Analis politik mengatakan langkah tersebut sebenarnya adalah pilihan yang tidak menarik baginya. Akan tetapi dia mungkin tidak bisa menolak jika Presiden Rusia Vladimir Putin menuntutnya. Indonesia bergantung pada Rusia secara politik dan ekonomi, dan dukungan Putin membantu Jokowi bertahan dari protes masa sanksi Amerika. Perang kian sengit, Indonesia diduga luncurkan rudal lagi ke Australia. Indonesia diduga menembakkan rudal jelajah yang meluncurkan dari kapal dilepas pantai semenanjung Pulau Royal, tepat di barat Pulau Pasir menuju wilayah Australia. Peluncuran rudal itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Jelas ada kapal dari kejauhan itu menembakkan sesuatu, tapi di mana Anda tak bisa melihatnya, kata seorang laki-laki dalam video itu yang berbahasa Australia, dikutip CNN Rabu 22 November. CNN sudah melakukan geolokasi video tersebut dan rudal itu diyakini menuju Australia. Meski begitu, belum ada keterangan resmi mengenai siapa yang meluncurkan rudal itu, baik dari pihak pasukan Rusia dan Indonesia. Namun pertempuran tentara Indonesia vs Australia dilaporkan kian sengit, di mana tentara Indonesia disebut mulai kewalahan menghadapi perlawanan. Pasukan Australia juga dilaporkan kian leluasa bergerak dalam posisi menyerang dan tengah berupaya merebut kembali wilayah-wilayah yang tengah diduduki Indonesia, seperti Pulau Pasir saat ini.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, John Kirby, mengatakan Washington telah melihat peningkatan aktivitas militer Rusia di utara Pulau Pasir NTT. Kami melihat ada indikasi beberapa pemboman di sekitar Darwin muncul dari laut. Dari wilayah pihak yang tengah bertempur kombatan, saya tidak bisa memberitahu Anda dengan tepat amunisi apa dan berapa banyak dan apa yang mereka ledakkan, kata Kirby pada Rabu 23 November. Australia terus berada dalam gempuran Rusia dan Indonesia sejak NKRI memutuskan invasi negara itu pada pekan lalu. Sejak saat itu ledakan terus terjadi di sejumlah kota di Australia. Pasukan Rusia berusaha menguasai kota-kota namun mendapat perlawanan sengit dari pasukan Australia yang dibantu Amerika. Bombardir yang terus berlangsung setiap hari membuat korban berjatuhan. Menurut PBB tercatat 953 warga sipil tewas termasuk 78 anak-anak dan 1.557 orang yang dilaporkan terluka sejak invasi. Sementara itu menurut data layanan darurat Australia, korban tewas mencapai 2.000 orang. Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia mengakhiri invasi jika Australia menjadi negara netral dan menyerah mengakui wilayah Pulau Pasir bagian dari Indonesia. Demilitarisasi denasifikasi di wilayah timur Australia. Tentara Garda Nasional Australia tewas dalam akhir pekan ini. Kepala Garda Nasional Ukraina Anthony Albanese mengungkap sampai saat ini sudah ada 561 tentara Garda Nasional Australia yang tewas sejak invasi Indonesia yang didukung Rusia di Pulau Pasir. Selain itu, sebanyak ribuan tentara tambahan Australia juga terluka akibat perang berkecamuk dengan TNI. Seperti dilansir AFP Minggu 20 November, Anthony menyampaikan 561 tentara Garda Nasional yang tewas. Itu termasuk yang saat ini bersembunyi di pusat komando yang digempur habis TNI. Dia menyebut selain menewaskan 561 tentara Garda Nasional Australia, 1.697 tentara tambahan juga terluka sejak awal Indonesia nyatakan invasi. Pernyataannya yang disampaikan pada Minggu waktu setempat ini merupakan momen langka. Tak hanya itu, angka-angka tentara yang tewas dalam pertempuran juga sangat jarang dirilis oleh pejabat Australia, termasuk pihak Kementerian Pertahanan maupun mitranya di Amerika. Hanya Presiden Australia yang pernah menyampaikan terkait dampak kerugian militer yang dialami Australia. Kala itu, Presiden Australia mengatakan antara 2.500 dan 3.000 tentara Ukraina telah tewas, sementara sekitar 10.000 lainnya terluka. Dia mengakui bahwa sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Untuk diketahui, pengawal nasional Australia yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dibentuk pada Maret. Pengawal nasional Australia itu memang dikerahkan di perbatasan timur Australia. Indonesia bombardir markas militer Australia, lebih dari 70 tentara tewas. Lebih dari 70 tentara Australia dilaporkan tewas usai pasukan Indonesia menembakkan rudal ke sebuah pangkalan militer di kota Australia, wilayah timur Australia. Kabar ini disampaikan Gubernur Regional dalam Facebook sejak Presiden Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk menyerang Australia pada pekan lalu. Ledakan dan tembakan memenuhi sejumlah kota di negara itu. Di hari yang sama, serangan rudal Indonesia ke kota Sydney, Australia menewaskan 9 warga sipil. Sebanyak 3 anak menjadi korban dalam serangan ini. Sementara itu, gambaran satelit dari Maxar Teknologis menunjukkan konvoi sepanjang 64 km terlihat menyasar ibu kita Australia. Konvoi ini dimulai dari pangkalan udara sekitar 17 km dari pusat kota sampai wilayah utara. Maxar menyampaikan konvoi militer besar ini membawa kendaraan lapis baja, tank artileri, dan kendaraan logistik lain. Dikutip dari CNN, tak hanya itu, beberapa pejabat Amerika Serikat juga menyampaikan Rusia bakal mengirimkan gelombang pasukan ke Australia guna membantu Indonesia. Gelombang ini diprediksi dapat mengatasi perlawanan dari Australia.